Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofyan, selaku Sekretaris Desa Jeru. Desa Jeru adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Desa Jeru berbatasan dengan Desa Talang Suko di sebelah utara, berbatasan dengan Desa Ure-Ure di sebelah barat, berbatasan dengan Desa Tanggung di sebelah selatan, dan berbatasan dengan Desa Turen di timur. Penduduk Desa Jeru kurang lebih adalah 7.000. Rata-rata penduduk Desa Jeru adalah sebagai pertanian. Ada juga sebagian sebagai pekerja batu bata merah. Kemudian ditambah lagi dengan adanya kegiatan UMKM yang ada di Desa Jeru, yaitu pembuatan tape singkong, kemudian ada juga anyaman dari bambu. Nama Desa Jeru sendiri berasal dari luas wilayahnya yang tidak terlalu besar dengan luas 337,15 hektar dan letak desanya masuk ke dalam. Sehingga dalam istilah bahasa Jawa disebut jeru atau ke dalam. Desa Jeru memiliki masyarakat yang rukun, ramah, dan sejahtera demi keharmonisan antar masyarakat desa. Desa Jeru memiliki sarana kesehatan yaitu Ponkesdes atau Pondok Kesehatan Desa yang dibangun sejak tahun 2015. Ponkesdes berlokasi satu tempat dengan Balai Desa Jeru sehingga memudahkan masyarakat untuk datang karena terletak di tengah-tengah kawasan Desa Jeru. Desa Jeru didominasi oleh penduduk beragama Islam. Terlihat dari sarana ibadah diantaranya masjid dengan rata-rata 2 di setiap pendukuhan dan adanya musola hampir di setiap RT serta ditunjang dengan adanya tokoh ulama dan ustadz. Di Desa Jeru juga memiliki lembaga pendidikan non-formal. TPQ Al-Irsyad adalah salah satu TPQ yang ada di Desa Jeru dengan jumlah santri sekitar 140 santriwan santri putri yang terbagi menjadi 2 kategori kelas mengaji yaitu Iqra dan Al-Quran. Untuk kelas Iqra akan diajarkan materi dasar seperti menghafal surat-surat pendek, menulis Arab dan juga menghafal doa sehari-hari. Sedangkan untuk kelas Al-Quran atau lanjutan akan diajarkan kitab-kitab dasar. Desa Jeru juga banyak memiliki lembaga pendidikan formal, diantaranya yaitu RA Miftahul Ulum, SDN Jeru 1, MI Al-Ihsan, MTS Al-Ihsan, dan SMK Madani. Begitupun kondisi ekonomi masyarakat pada suatu desa dapat terlihat dari sisi potensi sumber daya yang ada di antaranya, seperti sumber daya manusia yang memiliki kreativitas yang dapat dijadikan sebagai penunjang sumber pendapatan masyarakat. Desa Jeru memiliki beberapa usaha masyarakat yang bernilai jual lebih di antaranya seperti yang pertama yakni produksi pembuatan batu bata merah. Beliau namanya Mas Endi, salah satu masyarakat Desa Jeru yang menggeluti usaha pembuatan batu bata merah ini. Karena melimpahnya tanah sebagai bahan baku pembuatan batu bata merah di Desa Jeru pada waktu itu. Akan tetapi untuk saat ini, tanah di Desa Jeru sudah mulai menipis sehingga para pembuat batu bata merah seringkali harus mendatangkan tanah dari luar Desa Jeru. Proses yang dilakukan Mas Endi ini merupakan proses penyetakan adonan tanah liat menggunakan cetakan berbentuk kotak persegi panjang. Cetakan batu bata biasanya terbuat dari kayu yang secara sederhana dibuat menjadi kotak. Setelah dikeluarkan dari cetakan, kemudian dijemur di bawah naungan sinar matahari sampai kering.
Selanjutnya, batu bata dibakar di dalam lio atau tungku pembakaran dan proses yang terakhir yakni pendinginan batu bata merah hingga kemudian batu bata siap untuk dijual. Yang kedua, masyarakat Desa Jeru juga memiliki kemampuan kreativitas lainnya seperti anyaman yang berbahan baku dari bambu yang kemudian dijadikan produk seperti tempeh dan tumpo. Bukda adalah salah satu pengrajin anyaman tumpo yang berada di Desa Jeru. Beliau sudah membuat tumpo sekitar 20 tahun. Setiap harinya, Bukda mampu membuat tumpo sekitar 10-12 biji tergantung pesanan yang diterima. Untuk penjualannya sudah sampai luar Desa Jeru seperti daerah Dapit, Gondang Legi, dan sekitarnya. Keahlian menganyam ini tidaklah mudah. Perlu waktu yang cukup lama untuk belajar menguasai keahlian ini. Akan tetapi uniknya warga Desa Jeru terutama di Kampung Anyam ini rata-rata sudah menguasai keahlian menganyam ini. Sehingga keterampilan ini dijadikan jalan pembuka rezeki bagi masyarakat Kampung Anyaman Desa Jeru. Yang ketiga, di Desa Jeru terdapat beberapa masyarakat yang memproduksi olahan makanan dengan bahan baku utama singkong yang nantinya diproduksi menjadi tape singkong yang berkualitas. Contohnya seperti Mbak Ula, salah satu pembuat tape singkong di Desa Jeru. Mbak Ula meneruskan usaha milik orang tuanya yang dahulu memproduksi dan menjual tape singkong juga. Tape Mbak Ula ini terdapat dua ukuran besar dan ukuran kecil. Untuk harga juga ada sedikit perbedaan antara ukuran yang besar dan ukuran yang kecil. Tapi dari segi harga juga tetap sama-sama terjangkau. Soal rasa sudah pasti enak dan cocok dibuat oleh-oleh untuk keluarga. Yang keempat, dengan lahan pertanian yang lumayan luas, di Desa Jeru juga memproduksi bahan pokok utama makanan yaitu beras. Beras hasil olahan kelompok tani warga Jeru yang memiliki banyak kelebihan, yakni tidak menggunakan bahan pupuk kimia, menggunakan bibit inpari nutrisi, dan dapat meredakan peradangan pada tubuh. Harapan kami berserta masyarakat Desa Jeru membangun ekonomi yang ada di Desa Jeru ini dengan cara membangun infrastruktur atau jalan menuju ke pertanian serta kerja batu bata merah. Dengan kita bersama-sama menciptakan infrastruktur yang ada di Desa Jeru ini, mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi ekonomi yang lebih baik dan lebih lancar sama seperti desa-desa yang lain. Terima kasih. Saya atas nama pemerintah Desa Jeru mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang sopan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.